Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Jumpa lagi dengan Mbak Kombur bersama TVRI Sumatera Utara. Kali ini saya ada di sebuah kedai kopi. Saya lihat itu ada si Roman. Saya tahu dia punya masalah tanah. Kayaknya bagus saya ajak dia Kombur tanah. Aduh, Gimana nih? nggak habis aja datang ke tengok ada kau sini kan? Iya. Hampir aku. Duduk habis ini. Nah, cerita kan? Hah? Kami cerita. Ya gitu lah bang. Cara bicara, kawan ini nanya masalah perihal tanah saya itu. Belum siap juga kan? Belum sudah. Apa lagi masalah? Hah? Apa lagi masalah? Itulah. Nanti kita lihat ada yang serius, ternyata nggak ada, nggak jelas ya kan. Nah, nanti datang lagi mau jumpa gini-gini, nggak juga. Kalau lama ya suntuk juga ngadapi orang-orang gini kan. Kenapa? Tak ada surat tanah itu, Pak? Ada lengkap bang, surat lengkap semua. Kenapa orang tak mau? Mahal kali di sana ya? Bukan mahal bang. Mereka alasannya tak berani memindahkan penduduk. Oh, Ya kan masyarakat itu agak berat lah katanya. kenapa masalah cerita mau lagi lepaskan tanah? Nah, masyarakat itu sebenarnya mau pindah. Uangnya tuh kok. Tapi mereka itu meminta menggantikan rumahnya itu nggak wajar menurut akal kita. Jadi orang tuh mau ganti untung. Benar kan? Dipindahkan itu, Pak. Tempat lain gitu. Kalau melihat permintaan mereka itu macam-macam variasinya. Ada rumah kondisi ya kita katakanlah rumah sederhana gitu. Ya, Nah, biasa lah. Minta 250. Ada minta 350. itu 10 juta. Ada malah minta yang 600. Untuk daerah situ udah cocok rupanya dari situ. Mana cocok bang? Jadi Rumah-rumah ada rumah papan setengah, setengahnya batu. tapi tempatnya strategis itu memang harga jadi mahal. Betul. Maka itulah kami dari ahli waris itu mengganti itu bukan ganti rugi, ganti untung. Udah ada kesepakatan itu. Iya. Kalau ganti untung saya tak mau lah. Nah, inilah masalahnya. Jadi kadang-kadang karena mereka tuh minta yang tak wajar, ada yang minta sekian itu rasanya ahli waris tak kebur juga bang. Dengan harganya. Tapi ini masalah di ahli waris nih kan, bukan di Kalau kayak kasus-kasus tanah kebanyakan tuh kan. Iya itulah. Kalau itu kan bisa diselesaikan di dalam gitu. Bisa. Kalau yang payah ini kan yang kasus tanah itu tak terselesaikan sama pemerintah. Ada kasus urusan sama masyarakat. Mah dia udah nengok kayak gitu. Tempat kami itulah kebetulan. Saya kan tinggal di Karangsari, Sarerejo. Iya, betul. Jadi memang di sana agak rumit sampai sekarang ini. Betul. Sederhana, tapi ya jadi bisa nggak sederhana jadinya. Iyalah. Jadi di situ ada simbiosis mutualisme kayaknya. Iya. Ada kepentingan. Betul. Jadi kayak siklus, jadi nggak selesai dari lingkaran setan gitu, Pak. Iya. Jadi ada macam sengaja buat cerita kau tuh. Di dalam ketemu ada tuh orang-orang Sarerejo tuh. Nggak rame ke dalam tuh. Ya bisa juga mana ke dalam kau. Benar Kan kita mungkin agak serius di sana. Ya serius kalau bicara itu. Bagaimana kamu kasus banget di situ? Kasusnya itu kayak tempat kami ya, kayak Sari sana. Itu kita ada tanah berhektar-hektar. Ya kan. Jadi sudah lama di kabling, dibeli kan. Sampai jelasnya yang punya duit itu. Itu biarkan aja sampai berpuluh-puluh tahun sana. Sampai tempatnya pun berarti nak lalang-lalang itu tumbuh. Jadi ular makin banyak. Sementara sekelilingnya itu kan masyarakat yang penghidupannya hanya hari-harian aja kan. Hari. Dimasukkan di sana. Kalaupun memang mereka mau beli, apa salahnya? Supaya diusahakan sama rakyat lah masyarakat. Di situ udah kembang. Udah ada apa namanya? Ada CBD udah ada. CBD itu kan ya. Sedangkan CBD itu sudah diberikan itu apanya sertifikatnya udah ada. Tapi tempat kami itu nggak keluar juga sampai sekarang mah nggak bisa. Iya. Dengar udah pernah masuk kasus itu ya? Bekas pengadilan negeri udah masuk bahkan ke tingkat MA lagi Mahkamah Agung sudah keluar udah menang kita. Tapi kok sampai sekarang juga terganjal. Apa masalah itu? Itu adanya kerjasama tuh. Siapa betul? Ya. Kan dulu wali kota pun udah janji gitu. Iya udah janji. Itu lah kita. Tapi kita nggak curiga
enggak ya, enggak. Tapi berpikir seperti itu. Adanya kerjasama antara penguasa dengan pengusaha ini. Jadi cocok klop dia jadinya. Makanya daerah kecil macam kami ini jadi korbannya. Iyalah, mereka juga macam tanah kami itu kan. Nah, itu jadi yang kami punya itu pun ya macam tak bisa lagi menikmati tanah. Tapi kalau kalian punya kan masalah keluarga nih. Ya, keluarga. Kan urusan keluarga, ada yang mau jual, Ya, betul. ya kan? Kalian mau jual, yang lain tak mau. Ya, yang lain tak Kan mau. karena tak cocok gitu uangnya. Ya. Kalau orang ini kan udah rasional. tahu kasusnya kalau besok PMA. Tapi bang ya, kalau kami cara-cara yang tak betul bisa gitu. Tapi kan nggak mau ya kan. Kita takut Kalian ya tak cocok lah pulang. Urusan keluarga. Masa berantem pula keluarga nanti kan. Kalau ini cocok, ini aku lihat kasus Bang Adi ini cocok. Kalau masalah buat cocok kali Bang. Mbak Gayung Besawut sih ini masalahnya kan. Ente bawa masalah Sarirejo. Iya. Ada ketua ente sini. Forum masyarakatnya. Ya. Ada lagi nih orang sehari-hari ke PWI tapi di petani. Kacau kan. Ada ini wartawan nih. Banyak kali dia tahu masalah tanah. Masalah awak tadi udah. Tahu ya. Nah, masalah awak masalah keluarganya. ya salah internal aja. Selesaikan aja itu, damai-damai. Ya. Cuman aku tengok masalah Sarirejo itu kacau juga tuh. Katanya udah selesai MA ya. Sebetulnya sudah ada keputusan MA tahun 95. Ya tapi kenyataannya sampai dengan sekarang tahun 95. Aja, udah 15 tahun juga. Oh, sudah lama. Nah, sampai sekarang ya tetap begitu juga. Loh, kenapa? Itu kan masalah. Segitu lama MA bengkrah kan? Bengkrah ya? Tidak inkrah. Kalau bengkrah kan harusnya abang bisa menang tuh. Udah bisa abang sesuaikan lagi tanah abang tuh ke dalam surat yang nyata. Kenapa nggak bisa? Sebetulnya inilah kita yang heran. Ini sebetulnya sudah kemana-mana disampaikan ini. Ada kemana aja bang? Oh, aduh, ke Wapres kita sudah. Jauh-jauhnya. Iya. Presiden sudah menyurati juga. Presiden dari surat. Presiden sudah menyurati katanya. Disampaikannya supaya diselesaikan oleh BPN Provinsi Sumatera Utara. Sudah jelas tuh. Surat apa? Suratnya. Rumai nilai persoalannya Pak. Kami yang heran. Mungkin kami karena rakyat kecil ini ya begini aja kecil-kecil aja. Tapi kan banyak orangnya. Berapa orangnya juga? Kalau sana sekarang 35.000 jiwa. 35.000 jiwa. 5.500 kakak. Yang berapa hutan tuh? Banyak. Sebulan. Ada wali kota apa? Sebetulnya kita juga sangat bergembira dan berbangga hati karena beliau datang menyahuti formasi. Pemerintah setuju ya. Kalian ada kan? Iya. Urusan kalian bisa pemerintah lihat permasalahan. Di mana lagi nggak bisanya? Inilah seperti kami sampaikan tadi, sebetulnya masyarakat sudah tinggal di situ sejak 1948. 48. Iya, Baru 3 tahun nak mereka tuh. Baru mulai lagi. itu makanya masih ada lagi orang-orang tua kita di situ yang masih hidup, Nah. yang tinggal sejak 48 masih hidup sampai sekarang. Bisa saksi hidup, saksi sejarah itu. Waktu itu cuman kasus tanahnya waktu tahun 48 tuh bang. Status itu bang. Status itu kan sebetulnya kita tahu status tanah itu kan ada yang melalui ganti rugi, ya kan? Oh ya. Ada yang melalui warisan, hibah. Oke. Kalau kami rata-rata ke situ melalui ganti rugi. Jadi Ada wakil ya, dahulu. Bu, ya? Iya. Oh. Saya di situ sudah tahun 75. Lama itu bang. Wah, saya belum kawin demi cucu nggak selesai. Bayangkan aja Pak. Dudengkotnya Pak ya. Dari membangun rumah tangga sampai bangun rumah tangga yang lain lagi. Iya. Anak. Bercucu lagi. Bercucu lagi. Ah. Termasuk kan masalah tanahnya abang di Sarirejo. Ya, sebenarnya prihatin ya. Nah, Sebagai wartawan itu sejak dulu masalah tanah itu tidak ada tuntas-tuntasnya. nah,
mulai dari ini Sari Rejo ini mungkin yang sudah sekian kali itu. Bahkan ya PTP 2 yang yang tidak lagi digunakan itu. HGU itu 5.000 sekian hektar. Sampai sekarang tidak tuntas. Bahkan lagi tim B+ dulu tidak ada ya. Itu zamannya Gubernur Nurdin. Bahkan PWI dapat lagi 14 hektar. Ini tim tanahnya ini kan tim tanahnya. Tapi sekarang ini mengambang aja terus. Bahkan ada lagi mengatakan tanah itu diambil pemerintah. Padahal yang petani-petani yang datang ke waspada itu untuk kecamatan pula berapa kelompok tani itu. Bahkan saya lucunya ditawarkan lagi. Udah banyak kalau saya punya tanah, udah banyak kaping-kapingnya ini. Mulai dari Petumba sampai ke entah di mana lagi, pokoknya satu lah sampai ke Amparan Perak ada tanah. Kalau gitu udah calul yang main dua calul tanah. Boleh juga, kan pokoknya kita terima aja, tapi tentu itu di mana lahannya sekarang nggak tahu kita. Tapi yang jelas itu saya prihatin ya. Orang ini udah ada semacam kekuatan hukum katanya. Bahkan tim B+ itu udah mengukur, udah dikeluarkan dananya. Tapi kenapa? Gila nasib kalian betul-betul macam dilihat itu. Macam dilihat kalian. Bisa kalian terang orang, ya kan? Kalian cerita masalah tanah orang, ya kan? Masalah tanah kalian pun nggak selesai, cuma itu lah. Awal ketua tim tanah itu dengar. Ya kalau aku bilang gini, kalau masalah tanah PTP lah ya, tanah dua ini. Kalau saya sebetulnya ini karena kita tidak boleh pemerintah aja, ya kan? Pemerintah selama ini terlalu tidak apa, tidak mau, ya mengajari rakyatnya untuk tidak mendiakan. Sebetulnya kan jangan pelanggaran hukum yang pemerintah. Iya, tahu dia kok. Ini wartawan tahu di masalah hukum ya deh. Kan karena pemerintah melanggar hukum, tidak mengajar rakyat patuh pada hukum, sehingga terjadi seperti ini. Perkara semua kan, ya kan? Kami selalu jawab misalnya. Kami selalu jawab itu sejak tahun 1948. Mahkamah itu sudah inkrah yang mengatakan bahwa tanah itu adalah rakyat, ya kan? Tapi kenapa putusan mahkamah ini tidak dieksekusi? Tidak ada berarti. Bahkan pemerintah juga kalau pengadilan kan, misalkan eksekusi kan peradilan. Ya. Misalkan sudah ada putusan mahkamah agung, itu kan mestinya dieksekusi itu bahwa udahlah, yang saudara saya bukan dari sini. Ikhlaskanlah ini kepada rakyat karena memang buat rakyat. Buat kali butuh lawan kalian ya. Itunya makanya kita bingung. Ya? Nah, lalu kemudian ada lagi masalah tanah PTP. Undang-undang agraria itu nomor 5 tahun 2010 itu, dengan ada 3 sebetulnya itu yang bisa dipegangkan. Undang-undang yang menguatkan pemilihan pada tanah itu. Ada 3 nih. Tapi kok sampai sekarang itu tidak ditegakkan pemerintah. Kalau saya pemerintah patuh pada undang-undang agraria nomor 5 tahun 2010 itu, sebetulnya tidak ada masalah soal tanah. Di situ kan jatuh. Kalau 20 tahun lebih sudah dibeli rakyat, itu kan sudah diurus dengan negara. Ya. Ini udah ada 20 tahun, puluhan tahun, 20 tahun, 20 tahun. Toh juga nggak bisa pemerintah dapat mengurus ini, mengurus sertifikat masyarakat tidak dikasih. Ya berarti kan pemerintah ini nggak patuh sama hukum, ya kan? Padahal undang-undang yang dibuat pemerintah dan DPR itu dijelaskan kalau sudah 20 tahun, terus nggak Tapi kan ada undang-undang baru lagi. maka dengan undang-undang baru itu maka lemah pemerintah. Itu misalnya kan undang-undang ada yang minimal 18 tahun misalnya seperti itu. Yang membuat perhubungan itu kan tujuan utamanya kan untuk membangun ekonomi rakyat. Kalau menyusahkan rakyatnya, ini kan puluhan ribu hektar tanah mas saja sekarang juga saya yang sekarang ini patung yang tidak produktif. Itu dia kuasa masyarakat. Kalau produktif nggak jamin rakyat itu. Karena kuasanya selama ini maka dimanfaatkan rakyat. Kan itu. Kan itu bang. Beda dengan aku bang. Apa lagi dulu? Kalau aku kan tanah ahli waris. Tapi rakyat juga nggak ngerti hukum-hukum salah menguasai tanah nih. Macam tanah kami. Nah itu dikuasai orang tuh. Oh jadi tanah kalian mau dikuasai orang? Dikuasai orang juga. Nah dibikin sewa menyewa. Itu apa yang bayar? Makanya saya bilang kalau menurut saya kalau itu dari pihak sebelum pemerintah, buat merawat tanahnya ini kan ada cara perlu pemerintah 11 tahun dulu setelah. Itu cuma 3 tahun aja. Kalau abang punya tanah 3 tahun aja nggak di abang kelola itu tanah itu. Sekarang tanah lagi. Tanah kami kan dikelola. Kami kasih tinggal orang ini. Pada saatnya mau kami jual. Protes masyarakat. Itu berapa? Nah, kira itu kan Itu masalah perjanjian memang. Itu perjanjian lagi. Mungkin
mungkin waktu itu kalian nggak bikin surat perjanjian yang jelas hitam dan Tapi berjalan sewa menyewa. hanya sewa menyewa. Iya. Kalau sewa menyewa kan bisa putus. Nah, itu. Habis sewa, habis. Ada perubahan semuanya itu perubahan struktur. Enggak ada perubahan, tetap sewa menyewa. Tetap. Diperbaharui terus. Iya, perbarui terus. Tidak ada batasan. Itu udah jelas tuh. Nggak ada batasan. Itu secara hukum udah bisa diusir bang, nggak ada masalah. Nah kalau orang ini, ya jelas di pengadilan, kalau saya juga nih jelas ya. Di pengadilan sampai ke Mahkamah Agung, ya kan? Selesai. Benar. Dia minta haknya. Tadi kasih sama pemerintah. Iya. Ngurus sertifikat KPN. Nah, itu pemerintah kan? Tadi kasih sama pemerintah. Kenapa ada klaim yang saudara? Ada klaim yang saudara karena saudara bisa Mahkamah Agung nomor 22 putusan Mahkamah Agung itu. Mestinya kan putusan Mahkamah Agung itu nomor 29 itu juga. Sesi, ini loh putusan Mahkamah Agung, ya kan? Mestinya kalian patuh dengan ini, ya kan? Tapi kenapa negara nggak mau? Jadi waktu bang ke BPN lah, pasti abang udah ke BPN kan? Sudah tertulis ke kita juga. Beberapa kali kira-kira? Oh, sudah beberapa kali. Nah, pakai jari tangan udah lewat ya? Kali itu ada lagi. Udah lewat jari tangan apa kata orang tua? Jadi sebetulnya ini yang kita membuat bingung. Katanya itu ada aset yang register nomor 5050601. Register ini kan sepi, Bang. Iya kan? Itu pemerintah punya itu katanya register kan? Register itu register. Oke lah register. Kita pertanyakan, register ini di mana tercatat? Iya kan? Katanya di Departemen Keuangan. Kita sudah ke Menteri Keuangan mempertanyakan itu. Udah sampai sana, udah kemana-mana. Makanya ketuhan aja yang belum itu bang. Ada. Iya, bohong memang sudah. Ada cerita. Iya, memang juga itu buku di toko buku kemarin bang. Ada buku situ bilang, Tuhan sudah pindah alamat. Kita tanya, itu makanya Inilah. Jadi sebetulnya upaya-upaya yang kami lakukan sudah maksimal. Terakhir ini datang wali kota ke Camat Medan Polonia tadi. Beliau menyampaikan bahwa perjuangan Sarirejo ini 1 sentimeter pun saya tidak mundur untuk memperjuangkan. Ya, pengakuannya di koran. Saya tapi mundur dulu di koran media ada juga. Tapi ada di situ opsi buatnya. Dikirim surat ke Kasau yang isinya ada 2 opsi, antara lain serahkan tanah itu kepada masyarakat tanpa kompensasi kepada TNI Angkatan Udara, atau yang kedua serahkan tanah itu kepada rakyat melalui izin Menteri Keuangan melalui Pemko menyerahkan kepada rakyat tanpa kompensasi kepada TNI Angkatan Udara. Menurut kami bagus sekali, Bang. Kalau saya berharap Bapak Wali Kota ini seperti yang disampaikannya tidak mundur untuk menyelesaikan ini, karena rakyat ini sudah cukup lama di situ. Kami rakyat Kota Medan, KTP kami KTP Medan. Ya aku dengar memang, aku tengok aku pernah lewat ke kampung kan. Di situ pun dijelaskan, ada jalan, plang jalan buat kan. Kota Medan. Kan? Iya. Ini Sarirejo, ini saya tahu. Ini Sarirejo. Di situ kan infrastruktur pemerintah kan sudah ada. Iya, jalan tuh cantik. Itu sudah masuk. Iya. Jalan tuh cantik tuh. Cantik. Puskesmas apa namanya? Kantor lurah ada. Camat ada. Itu pemerintah ya. Tapi kok nggak dikasih sertifikat? Tapi tengok jalan jauh gitu, tak ada angkot bah. Payah juga angkot kalau Ini. Tapi sekarang kemana? Pada saat kunjungan wali kota kita sampaikan juga, Pak. Tolonglah ini dilewati angkot. Bisa dari pompa minyak, keluar dari Apros, bisa aja tujuannya ke Pinang Baris atau ke Amplas. Karena ini sangat membantu masyarakat di sana. Masyarakatnya masyarakat kecil bang. Ya, mungkin jadi untuk membantu masyarakat ini, anak sekolah janganlah hanya untuk keluar ke air Tanah kalian masih dianggap bermasalah kali, wali kota masih pikir-pikir dia. Janganlah disamakan. Artinya kami bermasalah pun Pemko Medan telah membangun infrastruktur di sana. Udah banyak. Banyak dibangun. Sebetulnya ada di situ yang paling dirugikan, Bang. Pemko Medan. Di situ semua sekarang berdiri bangunan. Kalau bangunan itu kan ada INB. Ya. Itu tak masuk ke Pemko. Kalau sekarang kalian bangun di situ, tak ada surat dari BPN. Kenapa belum bangun situ? Bang.
Aman kalau bangun di sana tak ada. Dulu ada dari angkatan udara, ada yang melarang. Sekarang nggak ada lagi. Jadi sekarang memang harus segera itu diterbitkan sertifikat sudah supaya ada pemasukan PAP. Itu yang sering rejo kan. Oke, aku mau tahu nih orangnya. Jangan jadi lilin betul dia. Habis dia nanti tanah hilang lagi. Apa ini tadi ini juga Bang, tambah itu Bang. Apa-apaannya ya. Tanah Sari Rejo kita ini sederhana dan bisa jadi tidak sederhana ini. Kenapa? Ini kan begini itu adanya kerjasama itu antara penguasa dengan pengusaha. Itu yang dasar itu tadi. Ada semacam permainan. Ada permainan, ada kepentingan, hubungan simbiosis mutualisme itu. Kayak siklus-siklus jadi ini itu kan. Kayak setan gitu lah. Berputar. Selesai kan ya kan? Semata sih itu udah masuk kan? Dia nggak usah bilang itu Bang. Itu kita nggak boleh bilang nggak usah. Itu dia punya duit. Oh iya boleh. Abang nggak punya duit. Mungkin kan itu kan abang suruh ngurus surat-surat harus ada sekian, abang nggak mau ngisi duitnya segitu. Kan ada standarnya untuk ngurus surat itu. Abang kayak gitu nggak? Jadi sebetulnya kalau menurut saya itu di sana. Jadi nggak sanggup orang itu bayar untuk ngurus surat tanahnya. Sebetulnya kalau menurut kami Kan ada itu Bang, kalau setiap ngurus surat tanah kan ada regulasinya. Ada HTB apa Iya, bisa kayak gitu. tapi tak ada pula diapakan itu disampaikan kan? Kalau ada masyarakat bawa aja. Oh, masyarakat terus santai Pak ya. Ini kota itu lagi apa sebenarnya kelanjutan dari ucapan itu? Intinya apa? Inilah yang kita tunggu sekarang. Ya tapi tunggu-tunggu sampai bulan 4 tahun 5 tahun nanti bulan Itu kan suratnya 8 Februari. Oh baru. Baru 2 tahunnya. Tanggal 8 Februari. Bulan Maret itu nanti kita coba lah saja. Ini ganti Ini tanggal 8 katanya Bang, ya kan? Nggak tahu gitu Bang, kayak macam zaman dulu Bang, ada Super Semar. Nah, surat perintah 11 Maret, mungkin ditunggu itu. Jadi karena capek ini. Jadi surat sebetulnya kalau masyarakat ini sudah capek, sudah jenuh. Karena ucapan wali kota. Apa lagi yang mau dilakukannya? Saya lah sebagai ketua Formas, saya rasa sudah semua kita coba jalur-jalur yang ada. Itulah ketuhanan yang belum. Ketuaan aja yang belum ada. Kalau takut di dalaman. Kalau saya melihat di sini ada satu sebetulnya. Apa itu Bang? Setelah melihat perjalanan panjang ini, ada keikhlasan kasau menyerahkan ini ke masyarakat. Selesai. Selesai ya betul. Selesai. Itu yang ditunggu. Cuma ini. Saya takut kasau itu kan terbatas masa jabatannya. Bahkan macam manapun Bang. Ini pemahaman aku pula, Bang, bisa salah kan? Angkatan Udara ini kan bumpernya negara. Iya. Mungkin itu pula alasannya. Di sana harus aman. Iya. Apa kalian Sebetulnya tidak aman sana? Kalau itu kita ini bikin kerusuhan mana nggak? Kalau itu ada begini. Kalau untuk keamanan, Iya. rumah kedua lebih dekat lagi ke itu, ke mengganggu itu, ke bandara itu lebih dekat lagi ke tempat bandara itu. Bukan, ini kan itu mungkin karena pedagang dia nggak salah tanya toko-toko ini nggak bikin rusuh lah. Nah, gitu kan masuk keamanannya Bang. Ini kan instalasi militer yang sangat penting. Itu yang aku tahu nih. Dan aku bisa salah pasti. Karena ini instalasi militer sangat penting, tak boleh orang banyak di situ. Tapi itu situ dulu ya, banyak juga ya. Kami paling jauh Bang. Kami sebelah utara landasan ini ada 2 kilometer tuh. Jauh tuh. Tapi gini, gitu. fasilitas militer mesti jangan ada di kota lagi. Ya sudah lagi. Mungkin juga. Mereka gitulah, jangan lagi masa di kota di hampir di titik nol kan. Tapi yang aku ragu gini nih sekarang. Aku bisa jago was-was aja pulang nengok masalah tarangan. Kalau dia udah mau pindah, nah kan tahu lah nih, ya kan? Wah tengok nih, telepon aku jadi agen, kusur pula aku tengok itu. Sebetulnya kan itu, ya kan? Karena pindah sana air, mata semua memandang ke situ. Karena gini, apa itu? Kepala BPN dulu, supaya tanggal namanya kan? Iya. Tanggal itu dia bilang apa gitu? Sebetulnya tanah kalian ini kan? Nah. Mungkin begitu uang dia, mungkin bisa terbang. Ya, apa
Enggak. Iya. Ini pemiliknya sama tujuan. Iya. Iya. Kalau saya Juanda kalau kita tarik pakai sentian anak sabun, ya kan? Paling berapa ratus kali. Jadi Pak Eko katakan jangan 7 juta sekarang sudah 7 juta. Cuma apa nggak bangun bumi Mesir? Atau bagi hasil gimana? Kalau bagi hasil itu kan pula perusahaan. Kalau memang ada perusahaan, boleh kita ada usaha di situ kan. Ya cepat kali prosesnya kan. Iya, kalau itu boleh. Tapi ini ya, Itu di daerah saya gini. Kalau pernah nggak yang datang sama kalian nih? Aku takutnya main yang tadi aku bilang kalau aku nengok gitu seru aku jadi agen aku mau. Ada nggak yang datang sama kalian? Nawar. sebetulnya sampai dengan sekarang belum ada. Cuma ada orang-orang tertentu yang coba. Kami bisa ngurus ini, tapi sediakan fee. Dari mana pula uang mau dikutip dari masyarakat? Saya bilang kalau kalian mau ngurus itu udah nggak boleh. Itu urus aja ke masyarakat. Kita nggak, bukan urusan. Yang kita minta sekarang bang sebetulnya sederhana saja. Ada kepastian hukum, ada kesetaraan di dalam keadilan. Jadi memang lihat belum ada setara. Belum lah. Kenapa tak setara? Kami melihat rumah mewah di situ. Kenapa bisa begini? Kami tidak nengoknya. Tapi saya nggak mau juga kan. Mungkin ada juga di sebelah saya banyak kasus lagi ya kan. Ini daerah Amani, ini banyak yang berterima ini ya kan. Bukan yang Mariam, saya kebetulan tanah saya ada di Pecun. Sekarang udah jadi kebun sawit orang. Iya. Dengan program pula? Udah lama lah itu. Kira-kira tahun 90. Abang tak punya surat mungkin? Ya, Ada kan suruh juga, ada guru. belum. Jadi ketika saya lihat kemarin, kan dengan benar kebun sawit. Pagar sungai itu pagar apa? Pagar kawan. Siapa yang lapor? Hah? Kok bisa enggak? Ya mungkin nggak diurus sama ini, nggak diurus. Betul, itu betul. Betul, nggak diurus. Nah, ya. Dan kemarin lagi sama air lagi. Dingin. air mungkin anak juga. Ya. Ada surat sertifikat ada? Enggak, sertifikat SKCamat. Ada kecamat yang kedua. Jadi semua yang mengadu ini kan. Ya bang, saya lihat itu apa? Saya dengar itu yang PH Aku yakin abang udah terlambat. Abang kan yang kecaman, ya kan? Orang ngurus langsung ke BPN. Ini surat milih. Ya lewat lah bang. Jadi bang kalau tanahnya bang. Itu banyak lah. Itu kalau sampai tapi angin-angin aja kan, angin-angan. Juga banyak tapi angin-angan ya kan. Nah itulah masalah bang. Seperti dia undang-undang itu juga tadi kan dibilang sama. Nah itu dia. 3 tahun kalau itu kita masih jelaskan ada komitmen perjanjian. Iya. Kamu kok bisa? Berapa 1 hektar lepas sama orang kan? 20 tahun aja. Lama. Berapa? 20 tahun. 3 tahun aja kan berarti kan dia bilang. Kalau di undang-undang Kami kalau sudah itu ya kan. 3 tahun doang. Sudah lah. Apalagi sekarang bang, nggak ada lagi alasan bang ya. Undang-undang yang baru tahun 2011 kan? 2011 itu. Nah itu pemerintah makin kuat bang. Cuman ada alasannya. Kalau untuk kepentingan pembangunan nasional, tak bisa nolak lagi bang. Tak mau tak ingin dulu gitu. Tak bisa. Harus lepas. Tapi kayak Israel juga kan bukan pembangunan nasional ya? Bukan, itu bukan pembangunan nasional. Kita lihat di situ pembangunan perusahaan. Kepentingan situ pembangunan nasional. Makanya barang kalau sudah punya itu jangan dilepas-lepas ya kan. Nah, itu lah. Harus dirawat biasa. Jangan Itu orang ya kan. Aku pernah nanya Pak sama salah seorang pejabat BPN lah ya. Kebetulan udah pindah lah. Tanya masalah kasus tanah kita itu. Sebetulnya mentoknya itu di Kasau aja. Makanya saya bilang tadi sebetulnya sederhana. Jadi nggak sederhana. Ada keikhlasan dari Kasau untuk menyerahkan itu. Kalau dipandang dari segala berbagai aspek, sebetulnya itu udah masyarakat punya. Kenapa nggak ada ikhlas ini? Nembak ini. Kalau udah berkaitan dengan militer kan dia juga mungkin Kasau itu juga karena itu punya aturan lagi ke atasnya. Tidak, ini begini tuh lah. Begini nanti kalau berjuang Dengan komando tuh, gini loh. Kalau ini kan kalau komando mau kemana kemudian itu nggak urusan. Iya. Ini kan soal identitas kepemilikan, ya kan? Iya. Kepemilikan TNI di situ itu bukan bukti-bukti acara apa? Bukan kepemilikan tanah berdasarkan undang-undang. Register dia itu pernah nggak kalian melanggar sama surat yang DMA itu?
keluarnya putusan Mahkamah Agung itu kan itu kan karena sudah diadu itu bukti dari mereka dengan bukti masyarakat. Udah dilaga sama Mahkamah Agung. Ada satu lagi. Itu keputusan Mahkamah Agung tahun 95. Ya, udah lama. Keluar sertifikat tahun 97. Macam mana pula itu kan? Itu kan ada di klaim 591 hektar. Ya. Keluarlah sertifikat nomor 1 dan nomor 4 tahun 97. Siapa punya, Pak? TNI AU. Oke. Itu yang CBD itu tadi, Mas? Itu yang CBD dan radar. Nah, jadi keluar sertifikat. Kalian di mahkamah itu tahun 95. 95 menang. Ya kan? Kalian udah dari 95 itu udah usaha untuk ngurus ke BPN. Tak keluar. Tahu-tahu 97 ada yang keluar. Keluarlah sertifikat. Oke, ini aneh memang. Tapi sertifikat atas nama TNI. BPN bilang nggak bisa karena ada klaim TNI. Nah, ini bisa. Tapi orang itu bisa. Nah, kok bisa? Inilah negara kita. Macam mana lah kita bilang lagi. Apa wartawan? Kalau saya yakin prinsip saya gitu aja. Kan nonton. Ya, karena begitu banyaknya kasus tanah sekarang ini, mulai dari AGU PTPN 2 itu, sampai Sari Rejo, sampai di mana-mana lagi, bahkan lagi yang PW tadi yang Tony bilang, sampai sekarang satu pun belum selesai. Berganti pejabat, mulai dari gubernur wali kota, cuma janji ke janji doang. Dari Tengku Rijal Samsul, masuk ke Rudol, ya, masuk Bang Samsul, sampai Pujo Nugroho, Gatot sekarang. ya, sampai wali kota Medan. Apa janji yang pernah? Janjinya memang enak sekali, Apa itu? akan diselesaikan. Bang, aku dengar memang sayang nih. Tadi apa? Kalau aja di sini orang Dewan, Bang, enak kali. Dewan pernah bilang Ya. lebih dari 500 kasus tanah. Iya, betul. Ya kan di Sumut yang tak bisa selesai. Dan terbesar yang berkonflik dengan perkebunan, termasuk urusan kalian. Apa kerja Pemprov? Itu semakin kecil gitu, semakin kecil itu. Itu kawan-kawan kita, masyarakat petani yang mengatakan itu adalah tanah adat mereka. Ya. Mulai dari Patumba, yang daerah Pasunga, Ya. termasuk Jansena, Pertut, apa itu semua, macam kuis. Ya. Itu kan bermasalah semua udah lepas, pemerintah jelas lepasnya. Tapi lepas tapi pakai tali juga lagi. Oh. Sudah dilepas tapi pakai tali, kemana yang lepasnya? Itu yang abang lihat selama turun di lapangan tuh ya? Turun kayak kita udah investigasi lagi dengan tulisan kita, sampai kita ke BUMN, Ya. sampai ke Menteri Infocom, semua berjanji semua akan kita tuntaskan. Tapi sekarang udah 2 tahun tak juga tuntas. Tetap lagu zaman dulu, Bang. Iya. Janji tinggal janji. Namanya kakak aja mimpi. Iya, tapi macam mana seperti pemimpin kita sekarang ini? Saya tahu petani itu bilang ada nama salah seorang kelompok tani itu, Barus Margana. Dia sudah jumpa dengan SBY waktu dia menjadi sampai presiden benar? Iya, sudah jumpa dia di Grand Hotel. Oke. Diterima kelompok tani itu, di komitmen ya, itulah jadi kampanye kan. Oke. Jadi kalau pemain ini kami dukung, tapi dengan syarat tuntaskan tanah kami. Oh. Udah dia prodi sampai sekarang pun nangis juga dia lagi. Menangis dia. Tak tuntas-tuntas juga. Presiden bunda janji. Petani itu menangis. Bang, kalau kita buat gini macam mana perjanjiannya? Tertulis saja, dibuat maunya itu. Ya tertulis sudah capek orang. Jadi gini, Bang. Tak pakai materai. Sudah nggak pakai materai, nggak pakai stempel. Jika dikali materai tapi nggak pakai stempel. Sudah nggak pakai stempel, nggak diregister. Tadi itu semua kurang Pakai tinta darahnya belum. Ini persoalan tanah kita ini. Ini, Mama. Kapan lagi? Ini perlu kita ini, dan untuk pemimpin ke depan ini, ya perlulah. Atau sekarang ini yang difasilitasi pemerintahan itu, tuntaskanlah rakyat kita ini yang bermasalah dengan tanah. Sehingga tanah kita ini adalah untuk rakyat kita, rakyat kita Ini sejahtera. kan gini nih masalah ini. Ku tengok nih, Bang, ya. Ini bentar. Tanah itu sekarang yang rakyat menangis nggak dapat 1 jengkal, yang lain udah dibangun itu, ruko apa semua. Kenapa itu? Itu yang aku tadi mau aku bilang sama Bang, yang bingung aku, Bang. Ku tengok lah kan, ada satu tempat pernah bermasalah rakyat dengan urusan tanah lah. Ya. Wah, rame, demo, berdarah, mati, ya kan? Tak dapat dia. Tahu-tahu di situ muncul, bom, Tanah ini milik siapa? 3 lantai. Ya, milik. Tak tahu kita milik siapa. Tanya sama orang situ, ya kan? Kalian punya? Bukan. Yang berantem itu dulu. Kalian punya? Bukan.
Kan? Ya. Kan ada. Nanti saya ditunjuk kayak gitu, aku takut. Sudah dipagar aja dengan stand tanah ini milik Iya. Kalau nanti kejadian gitu. Awak kita berjuang di depan silakan ya. Sepertinya jangan artinya jangan terjadi karena Sari Rejo ini Ya kalau jalan apapun rakyat sudah siap sekarang. Kalau itu tidak tuntas, iya. Kamu dengar ya? Bagaimana? Ada karena kami sudah solid. Jangan Sampai begitu makanya kan kedatangan Bapak Wali Kota ke sana, kita harapkan ini menjadi momentum untuk menyelesaikan ini. Karena memang yang punya otoritas di kota ini kan wali kota. Ya. BPN itu ikutannya sama wali kotanya kayaknya. Enggak juga. Itu harus jalurnya ke pusat Kalau saya istilahkan BUMN yang kuncinya itu. enggak. Kalau kami enggak ada unsur BUMN. Tadi nggak ke BUMN Enggak. Karena masalahnya orangnya apa? Ya, tapi dengan AU dia. Ya, kami sebetulnya setelah ini berlama-lama BPN bilang ada itu dihapuskan aset tidak menjadi aset. Ini yang menjadi masalah. Seperti saya sampaikan tadi, disampaikan aset yang mana? Kita cek kemana-mana itu tidak tercatat sebagai aset. Ini di pemerintah ini sebentar semua. Negara kita ini kan sudah maju, sudah era komputerisasi. Kita bayar PBB aja sekarang dibuka komputer mana tanah bapak ini. Apalagi aset itu sebetulnya kan mana asetnya? Pencet keluar barang itu. Ini tadi pencet barang tidak keluar. Saya bertanya orang PTPN 2 sama orang BPN. Kata dia, ya contoh tanah PTPN 2 HGU itu. Kata dia, itu tanah memang tidak ada HGU-nya lagi, tapi asetnya masih punya orang BUMN. Masih menumpang di situ katanya. Beda. Kalau kalian ambil tanahnya, asetnya ganti rugi. Aset yang mana kita pakai? Ya asetnya adalah aset apa kita nanti? Itulah Kebunnya mungkin bang di situ masih ada Kalau itu aset. Saya melihat kasus PTP sama kasus Sari Rejo berbeda. Jauh berbeda betul. Kalau Sari Rejo menurut BPN karena itu diklaim, lepaskan itu jangan menjadi aset. Sekarang kan yang menjadi persoalan dinyatakan aset, padahal secara de facto dan de jure tanah itu dikuasai masyarakat. Tidak pernah yang menguasai tanah kami itu, ya kan? Jadi apa masalah? Sesudah itu ada lagi istilah baru sekarang. Masalah sebelum pengguna barang. Ada katanya pengguna barang. Sekarang pengguna barang itu masyarakat. Iya. Ada istilah pengguna barang. Itu sama kayak kasus Tanah Abang tadi kan? Iya. 20 tahun tak di Iya. Itu Ini memang tidak. Ini kayak istrinya. Kawin di tepi nikah, udah balik-balik. Dia rawat orang lah kan? Makanya nih, ada orang bilang, orang tadi, sayang di istri ditinggal-tinggal, sayang dia anak dari situ, sayang di kampung ditinggalkan. Kalau istri jangan ditinggalkan, ini tinggal-tinggal. Kalau ini tinggalkan betul. Tapi Sari Rejo kayak gitu enggak kan? Enggak. Kalau Sari Rejo memang kalau saya bilang bolehlah kalaupun itu mau diselesaikan, tapi yang utama menyelesaikan itu adalah pihak Kasau. Pernah nggak setahun saja kalian tinggalkan tanah itu? Pernah. Udah saya kasih contoh tadi bang. Aku di sini mulai tahun 75 tak pernah aku tinggal kecuali hari raya saya pulang kampung. Ya kan orang pulang lewat kampung. Sebetulnya ya kalau di Sari Rejo itu seminggu lah. Seminggu ya. ya Pak. Di Sari Rejo itu kan dia pemiliknya cuma hanya itu aja tanahnya kan, nggak ada dia punya tanah yang lain. Nggak ada. Jadi nggak mungkin dia tinggalkan tanah itu Pak. Nggak mungkin. Tapi kalau kulihat, tadi kan kita udah cerita, misalnya sekarang membangun tak bisa, ada harapan yang berkurang. Ya, berharap dan juga ya. Merasa dengan sudah bisa membangun, tidak ada yang melarang abang membangun, walaupun abang bangunnya liar. Karena nggak pakai izin sama Rakyat bukan nggak mau, patuh sama hukum. mau bayar, tapi nggak dikasih. Nah itu dia kan. Kami bukan, mungkin mau bayar, tak nampak, tak jalan dia. Mau bayar ini tapi dari mana? Ya kan? Nggak. Masih abu-abu ya kan? Tapi Kalau gini itu uang tapi secara prinsip kalian kan siap semua, apapun konsekuensi yang muncul, harus membayar retribusi ini ketika harus membangun.
harus membayar retribusi ini ketika harus mengurus surat tanahnya. Itu kan wajib. Abang kan tahu ada aturannya. Kami bang sebagai warga negara patuh kami bang. PBB kami bayar itu. Patuh kami pun sampah kami bayar. Itu nggak boleh yang datang lah. Kalau urus sertifikat bayar kami bayar. Ada juga itu. Di Kamau sudah pun diparkir bayar. Bayar. Yang nggak bayar tadi bang. Sangat disayangkan kok angkot tidak bisa lewat. Banyak anak sekolah itu bang. Ya itulah yang aku anehnya tadi kan. Semua bisa kalian bikin. Iya. Ya kan? Bayar mau. Segala macam mau. Ya kan? Iya. Tapi tak ada yang mau menergi kalian. Apa itu dosa kalian? Tak tahu lagi bang. Aku tengok macam ketakutan kali. Apa ketakutan? Ya bukan takut. Ini kan itu kan ya itu aja kan militer. Iya. Kan nggak takut. Oh kan. Kalau kita konsultasi dengan BPN macam BPN pun ketakutan kali. Bagaimana lagi? BPN yang Ada asuransi. Mungkin ditakut-takuti. Ditakut-takuti. kalau saya lihat aneh-aneh aja. Abang macam sehari ini aja sesuatu deh gitu ya. Tapi memang ku tengok emang sesuatu ya. Kayak 5.800 sekian hektar. Ya. Itu mulai dari tahun 2002. 2002. Ya. Sudah dikeluarkan dari Selama ini. ya kan, dan tidak masukkan lagi ke HGUPTP. Sebagian diserahkan pada masyarakat. Kami yang mengatakan ada bukti-bukti. Oke, sebagian mungkin udah ada. Lihat ada beberapa kampus yang dapat, ya, ada beberapa kampus. Oke, itu udah jelas nampak. Cuman kan sampai sekarang belum nampak tuh ada rincian itu detail. Mungkin abang wartawan, abang pernah detail nggak bang? Yang udah keluar? Udah, itu sebenarnya memang udah bukti yang ditunjukkan jelas. Yang tim B+ itu jelas ukurnya, di mana batas daerahnya ada, berapa kelompoknya, jumlahnya jelas. Sekarang bahkan lagi sejak itu ditanamilah jagung atau ubi itu apa. Tapi yang kasihan kita siap itu sudah jelas diukur, datanglah di Beldazur dia sama pihak yang mengatakan dia mengaku masih hak dia. Gitu. Tapi rugi lah dia. Dihajar lagi. Sudah jagungnya dia mau panen. Dan kalau saya, tapi ini di luar sana itu oleh ya. Ya boleh. Kalau saya melihat PTP ini, geli juga nengoknya memang. Apa lagi tuh geli? Ya bang. Kadang lahannya sini. Awak tanya yang menggarap itu, udah orang lain pulang garap sekarang kenapa? Itu tadi, pindah-pindah. Bukan tingkat macam naik angkot. Ya istri. Udah berganti ya kan? Nah, macam itu loh bang Aidil yang aku ragu sehingga tidak dikeluarkan sama pemerintah, ya kan? Pemerintah curiga juga nih, jangan agen sini kata. Bukan pemerintah itu yang kita apakan. Karena nggak cepat mengeluarkan sertifikatnya, tidak seakan cepat, sehingga barang itu barang apa? Ada barang panas kan itu kan, sehingga berganti-ganti pemilikan. Tapi kalau cepat didealkan dia, ini abangnya lahannya 1 hektar, dia terus ada sertifikat. Mau apa lagi? Ada orang yang kecil, ini kali-kali. Ada orang-orang. Ganti-ganti. Ada yang bisikkan itu mau bayar lebih besar lagi itu. Itu kuncinya itu sebetulnya. Kadinya kenapa nggak dinikahkan cepat? Ada apa? Ada orang cewek. Dia mau cepat dikawinkan, tapi kenapa ditunggu-tunggu? Ada yang maharnya diminta, yang dari mana asalnya, ekonomi macam mana, NA-nya mana, harus tidak boleh dengan basa-basi. Uang maharnya jelas 3 kilogram jelas mana ada rakyat bila terjadi. Betul lah bang. Abang lihat nggak? Kan ini bisnis lah jadinya, ya kan? Bisnis liar yang tak tahu siapa yang bertanggung jawab. Abang lihat ada nggak kong kali kong nih antara agen dengan pihak-pihak tertentu atau mungkin sama pemerintah? Sama seperti tanah abang itu. Aku yakin agen yang main tanah abang. Agen. Benar kita tuduh agen semua, tapi pemerintah ini yang berkuasa ini tidak cepat dia mengambil keputusan, sehingga digantung-gantungnya barang tuh ya kan. Sehingga lagi berangin dia. Barang kalau berangin udah masuk angin. Masuk angin barang. Iyalah. Coba kita begitu nampak semestinya deal berapa maharnya dikatur kita punya. Tapi digantung-gantung sampai 5 tahun, besok udah ganti dia. Bapaknya dikawinkan, banyak orang menangis. Ini 20 tahun ditinggalkan. Tapi yang abang bilang tuh oke lah ya. Itu rakyat kebanyakan. Tak tahu dia jalur masuk kemana. Ya kan? Sebenarnya enggak orang kita, nak rakyat kemana jalurnya.
inilah maka ada pemerintah, Ya, itulah. maka ada BPN. Prosedurnya kemana dia yang menunjukkan kita? Itulah, itu yang gue bilang Saya tadi. pernah di Singapura mengurus satu perwakilan untuk satu perusahaan dari kantor saya. Ya. Enak kan di situ, ketua. Ah. Ditunjukkan cuma di Wall Street Singapura itu beli buku katanya, bahasa Inggris semua. Pergi ke Plaza International Plaza di Thompson Road, pergi ke sana. Situ antrinya ditunjukkan gini tertib, dalam 2 hari selesai tuntas. Maka nggak enak Singapura itu. Di sini abang tengok jangan. Ini sini pening kepala. Di itu di BPPT itu, Badan Perizinan Terpadu namanya itu, pening kepala kita. Ketua boleh situ ke sana itu, dan menangis semua situ. Begini, perizinannya begini. Ini kita. Itulah bang, kita tengok nih kan. Di negara kita ini. Orang awam tidak tahu dia cara nembusnya kan. Karena banyaknya kayak gitu yang abang bilang tadi. Pening dia. Ini bang, yang wartawan tahu dia cara nembusnya. Ya kan? Tapi tak tembus. Tak selesai urusan tanah ya. Nah, di mana lagi masalah apa yang perlu kita melihat dulu kan di masa SBY di Bogor kan pernah nangis menyerahkan tanah ke Satu, ya. itu disaksikan sebanyak itu simboliknya air matamu tuh. Mata buaya nggak tahu tapi yang jelas kan kita lihat menangis dia menyerahkan karena terlihat dari ekspresinya begitu rindu dia melihat kebutuhan tanah kepada masyarakat itu bisa ditunjukkan itu. Nah sebetulnya sekarang di Sumatera Utara bisa lakukan itu kalau secara nasional, ya kan? Persoalannya itu dari keberanian menerapkan undang-undang tadi. Ya. Itu aja sebetulnya. Terapkan patuhlah. Negara ini patuh sama undang-undang. Patuhlah. Jangan rakyat aja disuruh patuh undang-undang. Tapi negara juga patuhlah. Negara patuhlah undang-undang nomor 5 tahun 60 itu. Kepres nomor 11 tahun 2011 itu. Oh itu dipatuhi sudah selesai. Kemudian Pemprov Sumatera Utara Kecamatan 5.000. Ya. Menurut saya adalah perlu semacam terobosan lah yang dilakukan oleh Pak Gatot ini, ya kan? Kalau saya kan janganlah, nggak perlu ragu-ragu lah. Sepanjang kita memegang undang-undang, bekerja berdasarkan undang-undang, saya nggak ada masalah. Selagi segala sesuatu itu Didasarkan pada jelas, Ya. alas haknya jelas, ya, alas hukumnya jelas, Ya. Aturannya ya, dijalankan, Ya. harusnya mereka dapat. ya. Nah, jangan dihambat. Iya, ini- Itu yang seharusnya kan. Itu mestinya. Artinya kan, kalau misalnya gini, Gatot misalnya, aku sebagai gubernur, udah ada undang-undang, udah ada peraturannya, kan mengacu kepada situ lah. Udah sekian tahun. Ya, kalau itu memang jelas, tapi yang jelas itu yang kunci pertama itu ada ketulusan dari pejabat itu untuk ketulusan itu dulu bahwa tapi punya jadwal dalam 2 tahun ini sama pemerintah saya harus berjuang rakyat itu tuntas. Saya akan tanam budi baik saya, jasa baik untuk warga ini. Yang abang tapi bilang ini tidak gitu. Biarpun nanti gubernur tua. yang abang bilang. Tapi kita pilih dan gitu juga. Pilih lagi. Apa Pak? Jangan-jangan lebih parah lagi. Lebih parah lagi ya kan? Dia tulus, tapi pakai fulus. Ya itu. Nah. Jadi kau tengok di negara maju itu ketulusan pejabat itulah. Bahwa janji-janjinya di kampanye itu betul-betul dicatat. Obama itu tulusnya. Dia tarik pasukan dari Afghanistan. Komitnya Bang ya, komitmennya ada Kita betul ya. tidak. Semacam main boneka aja dengan rakyat ini. Kita akan begini kalau kita menang begini. Tapi Memang urat malu masih ada, Pak? hilang. Jadi kita sulit kita Pak. Kapanlah yang paradigma itu kita robahin dari muka-muka kita ini. Kita juga akan menjadi pejabat nanti ini. Kalau saya muncul jadi nanti jadi saya. Tapi aku enggak lah, Bang. Mana tahu jadi juga Bang. Kalau menurut saya pejabat ini yang paling berat, termasuk kita inilah, menyesuaikan perkataan dengan perbuatan. Ya itu kan. Nah, kalau udah cocok itu udah diselesaikan. Itu adalah. Ini dia. Cocok semua. Kuncinya di kita semua. Semua bisa berat, Iya. semua bisa ringan. Iya. Oke, pemirsa, ternyata permasalahan tanah ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak saja. Tidak bisa oleh masyarakatnya, tidak bisa oleh BPN saja, tidak bisa juga oleh pemerintah sendiri. Tetapi semua harus terbuka dan harus ikhlas seperti kata mereka tadi. Sampai ketemu lagi di Kombur kita mendatang. Salam.